Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi dari Guratan Cerita. Pada video kali ini saya akan membawakan satu cerita dengan judul Hampir Jadi Menantu di Gunung Arjuno. Dan cerita ini ditulis oleh Vidi Muhammad. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini, like, komen, dan juga share. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Kejadian ini tepatnya di tahun 2016. Aku, Jeffrey, dan Haris adalah teman dekat sewaktu sekolah. Tetapi setelah kelulusan sekolah kami berpisah karena si Haris harus ikut bibinya di kota M untuk melanjutkan studinya. Sementara aku masih tetap tinggal di kotaku sendiri. Waktu itu aku sedang asik scroll-scroll beranda di Facebookku. Dan tidak sengaja aku melihat postingan dari Haris yang sedang berada di gunung. Aku coba stalking album fotonya. Ternyata Haris sering banget mendaki gunung. Waktu itu aku coba untuk menghubungi Haris melalui Messenger untuk bertanya kabar. Di sisi lain aku juga ingin menyambung tali silaturahmi dengan Haris. Setelah aku kirim pesan ke Haris, ternyata dibalas. Ternyata dia masih ingat dengan aku. Aku pun bertanya pada Haris tentang foto-foto yang diunggahnya ke Facebook itu. Ternyata Haris yang sekarang suka dengan kegiatan mendaki gunung. Dan dia juga sudah tergabung dengan Mapala di kampusnya. Aku juga yang suka dengan kegiatan mendaki menawari Haris untuk mendaki bareng. Sekalian temu kangen, karena sudah sekitar 2 tahun kami tidak bertemu. Dengan senang hati Haris menerima tawaranku dan kami berunding kemana harus mendaki. Setelah berunding melalui telepon, akhirnya kami memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Singkat cerita, setelah 2 minggu kemudian kami berangkat. Karena tempat tinggal kami berbeda jalur, kami janjian ketemu di Pasar Lawang. Karena jalur yang akan kami lalui adalah Lawang. Itu berkat saran dari Haris yang sebelumnya sudah pernah melewati jalur ini bersama teman kampusnya. Jalur Lawang itu terkenal sepi, karena kebanyakan pendaki Arjuno lebih memilih jalur Purwosari dan Tretes. Tapi di jalur Lawang nuansa alamnya masih sangat asri, dan itulah yang menjadi alasan kenapa Haris mengajakku melalui jalur ini. Kurang lebih siang hari kami bertemu di sebuah warung makan di Pasar Lawang. Setelah bertemu, kami senang sekali karena aku tidak menyangka kalau kami sekarang satu hobi. Karena hari masih siang, kami nongkrong dulu di warung untuk makan, ngopi, dan membeli logistik yang diperlukan. Setelah selesai, kami lanjut menuju base camp, hingga sampai di base camp sekitar jam 4 sore. Sesampai di situ kami mengurusi maksi dan berangkat sore itu juga. Mulai berjalan dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan kami saling bergurau, membahas masa-masa sekolah dulu. Dan tidak terasa hari sudah mulai gelap ketika kami sampai di pos 2. Di pos 2 Haris menyarankan untuk bermalam dulu dan melanjutkan perjalanan ini besok. Karena di sisi lain aku juga capek, karena perjalanan menuju base camp lumayan menguras tenaga. Malam itu kami tidak mendirikan tenda dan memutuskan tidur di dalam shelter. Karena kebetulan malam itu di pos 2 sangat sepi, tidak ada pendaki sama sekali. Kami memasak mie instan untuk makan malam dan tidak lupa membuat kopi untuk dinikmati setelah makan nanti. Malam pun semakin larut. Haris sudah tidak bisa menahan ngantuk dan pamit untuk tidur dulu. Sementara aku masih asik menikmati kopi sambil ditemani musik dari handphoneku. Tidak lama kemudian, aku pun juga merasa ngantuk. Kumatikan rokok dan handphoneku dan tidur di sebelah Haris. Ketika aku sedang tertidur lelap, tiba-tiba aku terbangun karena udara dingin merasuk ke tubuhku. Pantas saja
Ternyata malam itu sleeping bagku terbuka sebagian. Aku pun duduk membenarkan sleeping bagku. Ketika aku sedang sibuk membenarkan sleeping bagku, aku dikejutkan oleh seekor anjing berwarna hitam yang sedang duduk tepat di tengah-tengah pintu shelter. Dan anjing itu terlihat menyeramkan. Karena panik, aku membangunkan Haris. "Riz, bangun Riz. Ada apa, Jeff?" tanya Haris terbangun. Lalu aku memberitahu Haris, "Ada anjing, Riz." "Di mana ada anjing?" jawab Haris yang masih mengantuk. Nah, pada saat aku membangunkan Haris, kan otomatis pandanganku yang tadinya melihat ke arah anjing pindah ke arah Haris. Ketika aku berbalik pandangan ke arah anjing yang tadi kulihat dan akan kuberitahu kepada Haris, tiba-tiba anjing hitam yang tadi kulihat itu sudah tidak ada. Aku pun heran. Lalu Haris bertanya padaku, "Mana anjingnya, Jeff?" "Loh, tadi di situ," jawabku dengan heran. "Ya udah, biarin aja, mungkin itu anjing hutan. Ya udah, tidur aja lagi," jawab Haris yang masih mengantuk. Dengan perasaan sedikit takut dan was-was, aku pun kembali tidur sambil sesekali melihat ke arah pintu yang tadi terdapat seekor anjing. Sebelum terlelap tidur, aku sempat mendengar ada suara langkah kaki pendaki yang sedang lewat di sebelah shelter. Tapi aku mengabaikannya dan berpikir, kali aja itu pendaki yang sedang naik. Pagi pun tiba. Sekitar jam 6 pagi Haris membangunkanku. Setelah bangun, kami membuat sarapan untuk mengisi tenaga, karena habis ini kami akan melanjutkan perjalanan. Setelah selesai sarapan, kami berkemas dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di pos 3 sekitar jam 11 siang. Di pos 3 kami istirahat lumayan lama, karena perjalanan dari pos 2 ke pos 3 tadi lumayan menguras tenaga. Dan setelah kurang lebih 30 menit kemudian, kami pun melanjutkan berjalan. Ketika sedang berjalan meninggalkan pos 3, tepatnya di sela-sela hutan pinus, aku sempat melihat ada anjing hitam yang sedang duduk melihat ke arah kami. Aku pun berpikir, apakah itu anjing yang semalam kulihat? Melihat itu aku memberitahu Haris, "Riz, lihat itu ada anjing." "Biarin aja, anjing hitam itu," jawab Haris dengan tenang. Aku pun mengabaikannya, tapi dalam hati aku bertanya, kok ada ya anjing hidup di hutan? Memangnya mau makan apa di hutan begini? Tidak lama mereka berjalan, sekitar 10 menit. Aku melihat anjing itu lagi di sela-sela semak. Aku pun bilang lagi kepada Haris, "Riz, itu kayak anjing yang tadi. Lagi cari makan mungkin itu," jawab Haris dengan tenang. Anehnya di sepanjang perjalanan aku terus melihat anjing itu, mengikuti perjalanan kami dan mengawasi kami. Seakan-akan ada sesuatu di dalam diri kami sehingga anjing itu terus mengikuti. Aku sudah merasa takut waktu itu. Tapi melihat Haris yang tenang-tenang aja, aku pun mencoba untuk ikut tenang. Tidak terasa sampailah kami di sebuah area yang dinamakan Alas Gombes, ketika matahari sudah akan tenggelam. Di Gombes terlihat ada beberapa rombongan yang sedang ngecamp dan aku merasa sedikit lega. Syukurlah kami bisa bertemu rombongan lain. Karena sejujurnya setelah melihat seekor anjing tadi, aku sedikit ketakutan. Kami menyapa rombongan pendaki lain itu dan berniat bermalam di situ. Lalu kami mendirikan tenda di dekat rombongan pendaki lain itu. Setelah selesai mendirikan tenda, kami saling mengobrol dengan rombongan lain dan berencana ikut gabung untuk summit besok. Malam itu kami tidur lebih awal untuk menghemat energi karena besok pagi jam 5 harus summit ke puncak. Pagi pun tiba. Sekitar jam 5 pagi, kami dan semua rombongan yang ada di situ pun bangun. Setelah bangun, kami mempersiapkan bekal masing-masing untuk ke puncak. Dan sekitar jam setengah 6 pagi, kami semua mulai berjalan.
Jalanku waktu itu sangat lambat, karena jujur waktu itu aku benar-benar kelelahan, hingga akhirnya sampai di puncak sekitar jam setengah 10. Di puncak kami sangatlah senang, dan di puncak Haris sempat membuatkan kopi juga. Karena waktu itu si Haris sempat membawa kompor dan nestingnya. Kami santai-santai ngopi-ngopi, hingga tidak terasa ternyata waktu sudah menunjukkan jam setengah 1 siang. Dan tanpa disadari ternyata rombongan pendaki yang tadi jalan bareng sudah tidak ada di puncak, alias sudah turun duluan. Kami pun bergegas turun dan kembali ke tempat camp tadi di Alas Gombes. Setelah sampai di tempat camp, ternyata kondisinya sudah berubah sepi. Dan rombongan yang tadi bareng itu udah gak ada. Mungkin udah turun. Tapi tidak lama kemudian, ada rombongan pendaki lain yang baru naik dan akan ngecamp di situ. Karena sangat kelelahan, aku menyarankan kepada Haris untuk nginep semalam lagi di Alas Gombes. Dan di sisi lain waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Jadi nanggung kalau turun sekarang. Mending besok aja sekalian sampai bawah langsung pulang. Lagian waktu itu kan ada rombongan lain. Jadi setidaknya kami ada temannya. Karena merasa dirinya juga sudah sedikit kelelahan, si Haris setuju dan akhirnya memutuskan untuk camp semalam lagi di situ. Disinilah awal aku mengalami kejadian yang sebelumnya belum pernah ku alami. Ketika malam hari sekitar jam 10, ketika semua pendaki sudah tertidur, waktu itu aku sedang asik ngobrol sama Haris di depan tenda. Tiba-tiba samar-samar aku mendengar ada suara tangisan merdu seorang wanita. Awalnya aku mengira mungkin itu suara dari rombongan pendaki sebelah, karena rombongan itu ada ceweknya satu. Lalu aku minta Haris yang tadinya bicara untuk diam sebentar, dan aku coba mendengarkan lebih jelas lagi suara tangisan itu. Tapi setelah aku mendengarkan lebih jelas lagi, ternyata sumber suara itu bukan berasal dari tenda sebelah, melainkan dari arah lembah. Aku pun bilang pada Haris, "Riz, dengar sesuatu enggak?" "Dengar apa, Jeb? Jangan nakut-nakutin lah," jawab Haris sedikit panik. Melihat Haris yang tidak mendengar suara itu, aku pun tidak bilang tentang suara tangisan itu, dengan tujuan agar Haris tidak takut. Lalu kuajak Haris untuk masuk ke tenda dan bergegas untuk tidur. Jujur, waktu itu aku benar-benar merinding. Ketika kami sedang tidur, kira-kira sepertiga malam aku terbangun karena kebelet pipis. Lalu aku buru-buru keluar tenda dan berjalan ke belakang tenda yang kebetulan tidak jauh dari tendaku itu ada pohon pinus. Seketika itu aku lupa dengan suara tangisan yang semalam ku dengar. Ya, karena waktu itu kau masih sangat mengantuk. Tetapi ketika aku sedang pipis, tiba-tiba aku ingat suara tangisan yang tadi. Mengingat itu, aku cepat-cepat selesaikan pipisku. Setelah selesai pipis, tiba-tiba aku melihat dari kejauhan ada wanita parubaya yang sedang berjalan ke arahku. Tapi itu terlihat samar. Karena waktu itu kondisinya gelap dan hanya diterangi cahaya rembulan. Awalnya aku mengira itu adalah pendaki. Tapi kok dia nggak pakai peralatan gunung? Wanita itu terus mendekat ke arahku hingga akhirnya aku bisa melihatnya dengan jelas. Dia memakai baju khas Jawa, memakai gelung, dan ada selai kain yang di pundaknya. Melihat itu aku ingin lari, tapi nggak tahu kenapa seketika itu tubuhku tidak bisa digerakkan sama sekali. Kakiku seperti menancap erat di tanah, hingga akhirnya wanita itu berdiri tepat di depanku. Jaraknya kira-kira 2 meter di depanku. Aku sudah berusaha ingin lari, tetapi tetap nggak bisa. Seakan-akan badanku itu sudah terhipnotis. Lalu tiba-tiba dari belakang wanita itu muncullah seorang gadis yang sangat cantik dan anggun, yang juga memakai pakaian adat Jawa. Lalu wanita parubaya itu mengatakan sesuatu kepadaku. "Nak, jangan takut. Lihatlah anak gadisku ini. Dia sedang mencari pasangan.
Apa kamu mau jadi pasangannya? Tapi ada syaratnya. Sontak tanpa disadari aku menjawab, apa syaratnya? Kata-kata itu seakan keluar sendiri dari bibirku. Dan wanita parubaya itu mengatakan, kamu akan aku jadikan menantuku, tapi kamu harus pulang ke alamku. Mendengar itu aku berpikir, alamku? Berarti aku harus pindah alam. Lalu sontak aku bilang, tidak. Setelah kata-kata itu tidak keluar dari mulutku, tiba-tiba badan yang tadi tidak bisa digerakkan perlahan bisa bergerak, dan kakiku juga sudah tidak kaku lagi. Ketika tenagaku sudah kembali, aku cepat-cepat lari ke tenda dan masuk ke dalam. Sebelum masuk tenda, aku sempat melihat ke arah sebelah pohon yang tadi ada wanita parubaya itu. Tapi sudah tidak terlihat. Ternyata orang yang kulihat tadi itu bukan manusia biasa, tapi bangsa jin yang sedang mencari menantu untuk anak perempuannya. Malam itu di dalam tenda aku benar-benar ketakutan, dan gak tahu kenapa aku tidak kepikiran untuk membangunkan Haris. Aku hanya bisa berdoa dan membaca sholawat terus-menerus, dan sesekali suara tangisan wanita terdengar lagi. Aku terus memfokuskan pikiranku untuk membaca sholawat, hingga akhirnya aku pun tertidur. Tapi kejadian mistis ini belum selesai sampai di sini. Jadi waktu itu seakan-akan kami ditahan agar tidak pulang dari gunung ini. Keesokan harinya kami bangun karena mendengar suara anjing menggonggong sangat keras banget dari sebelah tenda. Tapi kami berdua benar-benar terkejut setelah bangun dan melihat jam yang sudah menunjukkan jam 4 sore. Ternyata waktu itu aku dan Haris tidur seharian penuh. Awalnya aku mengira ini jam 4 pagi. Tapi setelah aku lihat keluar ternyata ini memang benar-benar jam 4 sore. Haris yang tidak tahu apa-apa juga merasa heran. Kok bisa tidur seharian? Setelah melihat waktu memang jam 4 sore, kami bergegas mengemasi barang-barang dan akan turun sore itu juga. Sore itu kondisi ngecamp terlihat sepi. Mungkin rombongan sebelah semalam udah turun terlebih dahulu. Ketika sedang sibuk beres-beres, sesekali aku melihat ke arah wanita yang semalam aku temui. Dan ketika aku melihat ke arah itu, bulu kuduku langsung berdiri. Sebenarnya waktu itu aku ingin bilang ke Haris tentang apa yang kulihat semalam, tapi tidak jadi. Aku hanya bilang, ini udah gak beres, Riz. Sekarang kita cepat-cepat turun dan harus sampai di bawah sore ini. Aku ingin cepat-cepat sampai ke bawah sebelum malam, karena aku takut kejadian semalam akan terulang lagi. Mulai berjalan turun dan waktu itu jalan kami cepat banget. Di tengah-tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba kaki Haris kram. Aku yang tadi berjalan di depan balik untuk memberikan pertolongan kepada Haris. Aku berniat memijat kaki Haris yang sedang kram itu. Ketika aku pegang kakinya Haris, aku benar-benar kaget. Karena di dalam celana yang dipakai Haris itu, aku merasakan ada jari-jari tangan yang seakan memegang erat kakinya Haris. Sontak aku melepas tanganku yang tadinya memegang kaki Haris, sambil menyebut, "Astagfirullah." Melihatku yang sedang kaget, Haris bertanya, "Kenapa, Jeff?" "Enggak apa-apa, Riz, aku hampir kepleset," jawabku sambil berbohong. Aku tidak mengatakan tentang apa yang kurasakan waktu itu, karena aku berpikir ini adalah halusinasiku, karena efek tadi berjalan sangat cepat. Kucoba lagi memegang kakinya Haris. Pelan-pelan tanganku kuarahkan ke kakinya Haris. Tapi ketika kupegang yang kedua kalinya, ternyata jari-jari tangan yang tadi kurasakan itu sudah gak ada. Dan aku lalu memijit kakinya Haris yang sedang kram itu. Setelah selesai kupijit, kami istirahat dulu, karena waktu itu kakinya Haris masih susah untuk berjalan. 30 menit kemudian, aku bertanya kepada Haris, "Gimana, Riz, udah enakan?" "Udah, Jeff. Ayo lanjut jalan," jawab Haris. Kami pun lanjut berjalan, tapi setelah sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba kakinya Haris kram lagi,
Padahal itu sudah hampir sampai di pos 3. Aku pun memberi pertolongan kepada Haris dan kali ini aku was-was ketika akan memegang kakinya Haris. Karena takut kejadian tadi terulang lagi. Sambil berdoa dan dengan cepat aku memegang kakinya Haris. Celak! Aku merasakan kakinya Haris ini keras banget. Jadi yang kupegang waktu itu seperti bukan kaki, tapi serasa memegang sebuah kayu. Nah, waktu itu kan posisi telapak kaki Haris ada di perutku. Tiba-tiba aku melihat di sela-sela celana Haris itu ada sebuah rambut. Awalnya aku mengira ini adalah bulu kakinya Haris. Tapi setelah aku lihat lagi, ternyata itu bukan bulu kaki. Tapi memang sebuah rambut. Dan rambut itu terlihat seperti melilit di kakinya Haris. Aku pelan-pelan menurunkan kakinya Haris dan di dalam hati terus membaca sholawat. Tidak lama kemudian kami lanjut berjalan. Dan kami sempat berhenti sebentar di pos 3 untuk mengambil senter dari dalam tas. Karena sesampai di pos 3 itu hari sudah mulai gelap. Setelah senter sudah siap, kami lanjut berjalan dengan posisi yang sama. Aku di depan dan Haris di belakang. Kejadian mistis kembali terulang ketika kami berjalan dari pos 3 menuju pos 2. Di tengah-tengah rumput alang-alang yang luas, tiba-tiba kabut tebal datang. Dan dari kejauhan, samar-samar aku melihat wanita parubaya yang semalam kulihat di alas gombes itu. Sedang berdiri melambaikan tangan kepadaku. Baju yang dipakainya masih sama persis. Tapi kali ini wanita itu didampingi oleh banyak orang di sekelilingnya. Seakan mengajakku untuk berjalan ke arahnya. Seketika itu aku seperti terhipnotis lagi. Dan tanpa disadari jalanku berbelok ke arah wanita itu. Tapi melihat jalanku yang berbelok, dari belakang Haris menahanku sambil bilang, "Jeb, kamu mau kemana? Jalannya ke sini." Mendengar perkataan si Haris, tiba-tiba aku sadar dan menoleh ke arah Haris. Lalu aku melihat lagi ke arah wanita yang tadi kulihat. Ternyata nggak ada. Yang ada hanyalah kabut tebal yang menyelimuti perjalanan kami. Karena aku tidak menjawab, Haris bertanya lagi. "Jeb, inget Jeb, nyebut, kamu kenapa?" Baru aku menjawab, "Udah Haris, yang penting sekarang kita harus cepat-cepat sampai di bawah. Nanti aku ceritain semua." Mendengar jawabanku, Haris pun merinding dan dia sudah mengira kalau aku melihat sesuatu yang gak logis. Kami lalu lanjut berjalan turun dan sesekali berlari. Mungkin lari adalah hal yang salah ketika turun gunung. Dan waktu itu kami ingin segera sampai di bawah. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam kami sampai di base camp. Dan di base camp kami bertemu dengan pendaki yang kemarin nge-camp bareng di alas gombes. Pendaki itu bertanya kepada kami berdua, "Loh Mas, tak kira udah turun duluan. Ternyata baru sampai di sini." Mendengar pertanyaan dari pendaki lain itu pun, aku dan Haris heran. Kemudian Haris bertanya balik, "Memangnya sampean tadi turun jam berapa?" "Habis dari puncak kami langsung turun sekitar jam 12 siang, jawab pendaki lain. "Loh, apa enggak ngelihat tenda saya di gombes?" tanya Haris. "Gak ada tenda Mas, tak kirain sampean udah turun duluan tadi siang," jawab pendaki lain. Mendengar pernyataan dari pendaki itu, aku dan Haris saling menatap heran. Lalu ku bilang pada pendaki itu dengan berbohong, "Oh iya, kami sempat istirahat dan tidur di pos 2 tadi Mas." Lalu kami berdua pamit turun duluan dari base camp. Dan malam itu, aku pun menginap di rumah Haris. Setelah sampai di rumah, Haris bertanya padaku tentang apa yang kulihat semalam di Gunung Arjuno. Lalu aku bercerita tentang semua apa yang kulihat selama di Gunung Arjuno waktu itu. Terlebih tentang wanita parubaya yang sempat menawariku jadi menantunya. Ketika sedang asik bercerita, tiba-tiba aku ingat sesuatu. Kalau sore itu kami terbangun gara-gara mendengar suara anjing. Tapi waktu itu, aku dan Haris tidak melihat ada anjing sama sekali. Andaikan waktu itu aku mau jadi menantunya wanita parubaya itu, mungkin sekarang aku sudah tinggal di alam lain dan tidak bisa pulang.
Pendakian ini menjadi pendakian yang tidak akan terlupakan bagiku. Dan sampai sekarang, aku tidak berani lagi mendaki Gunung Arjuno dan gunung-gunung angker lainnya. Itulah akhir video dari guratan cerita kali ini. Saya Rudi, mohon pamit. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.